Pemirsa, survei terhadap 1.000 orang lebih di kawasan Jabodetabek menunjukkan bahwa 44% responden mengalami kesepian. Padahal Jabodetabek lengkap dengan berbagai fasilitas bersenang-senang tampaknya ya. Kenapa demikian? Kita simak liputannya berikut ini dulu. Survei terhadap 1.000 orang lebih di kawasan Jabodetabek menunjukkan bahwa 44% responden merasa kesepian. Ternyata sebagian besar kesepian melanda perantau yang tidak tinggal dengan keluarga. Kemudian kesepian tingkat sedang justru lebih banyak melanda kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Dengan persentase 50% kesepian melanda kaum Hawa, sedangkan 40% yang lagi melanda kaum Adam. Sedangkan jika berdasarkan status pernikahan, peserta survei dari warga Jabodetabek yang berstatus belum menikah mengalami kesepian tingkat sedang sebanyak 59%, dan 40% yang lagi dari warga yang mengalami kesepian berstatus sudah menikah. Sementara itu, rasa kesepian sebesar 51%-nya justru melanda anak muda dengan usia di bawah 40 tahun. Jadi, mengapa ya kaum urban yang lekat dengan hiburan justru dilanda kesepian? Tim Liputan BTV. Tapi benar nggak sih, emang warga urban khususnya yang tinggal di Jabodetabek ini emang sering dilanda kesepian? Kita langsung aja dengar pendapat mereka seperti apa ya. Mungkin karena Jakarta itu keras kali ya, jadi kita harus bekerja keras mencari duit supaya bisa hidup di Jakarta ini. Terus akhirnya nggak balance aja sih sama kehidupan sehari-hari untuk bersosialisasi sama orang lain. Cara supaya kesepian nggak kena mental. Susah ya jawabannya ya. Untuk kesepian sih ada aja ya, karena mungkin ada berbagai macam faktor. Kayak mungkin masalah di internal keluarga ataupun beban pekerjaan begitulah yang memang ya kita tahu di ibu kota di Jakarta ini sedikit keras mungkin ya. Untuk kesepian ya terutama di Jakarta mungkin ya karena Jakarta hidupnya keras, terus abis itu banyak banget orang juga kan. Jadi orang tuh cepet capek dan kadang ya dari cepet capeknya itu juga udah capek berinteraksi jadi ya udah sendiri aja. Ada yang tetap ngerasa sepi walaupun lagi di keramaian. Ada yang ngerasa sendiri gitu walaupun udah punya pasangan. Banyak ternyata yang kayak gitu ya. Tapi kira-kira kenapa sih warga urban ini pada kesepian padahal hiruk pikuk ibu kota udah bukan ibu kota lagi sekarang, hiruk pikuk Jakarta gitu ya, kota metropolitan ini selalu hidup bahkan 24 jam tengah malam pun lampu-lampu tetap berkelap-kelip. Harusnya sih kesepian itu bisa diusir dengan mudah dengan ramainya ibu kota Jakarta. Jurnalis BTV Teresia Silalahi dan juru kamera Yulisa Febiela akan ngobrol kalau gitu langsung dengan psikolog Rati Ibrahim. Tere, silakan. Oke Agung, selamat pagi. Tebak saya saat ini bersama dengan siapa? Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Rati Ibrahim yang merupakan psikologi klinis senior. Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Teresia. Senang berbincang dengan Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat sekali. Ini saya terlihatnya cerah-cerah begitu Ibu. Kalau dari situ kayak brokoli mungkin ya, kalau warna hijau-hijau. Iya, Ibu. Kayak sayur-sayuran. Ibu sehat. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu, ini kan beberapa ada artikel yang mengatakan bahwa 4 hingga 10 warga Jakarta ini merasa kesepian. Padahal ini kan kita tinggal di ibu kota yang di mana ibu kota ini tuh rame, nggak mungkin mati begitu ya Bu. Nah, tapi ini faktornya kenapa sih Bu? Gini, karena Jakarta itu sangat sibuk ya. Sangat sibuk dan sangat intens. Orang kerja dari pagi sampai pagi ada ya. Terus saking sibuk dan intensnya membuat kita cenderung sendirian aja. Nah, kesendirian itu yang kemudian menimbulkan rasa sepi. Ya. Hidup juga makin lama kan hidupnya makin di kota-kota kecil-kecil ya, tempat kos, apartemen gitu ya. Terus bahkan sebegitu lelahnya kita sampai kalaupun kita komuter itu di kereta, di MRT, kita diem-diem aja. Kayak udah capek udah habis, ya, Bu, ya. energinya habis gitu. Padahal untuk berinteraksi kan you need energi untuk menyapa, untuk ngobrol. Mau ngobrol apa lagi ya, nggak nyambung. Jadi kalau kita lihat ya, karena saya juga kadang-kadang kan naik tuh kendaraan umum ya, people busy with their gadget, terus scrolling. Ini membuat kita makin teralienasi satu sama lain, itu loh yang membuat jadi kesepian. Itu yang membuat jadi kesepian ya Bu. Iya. Ibu, tapi ini kalau kita baca dari riset bahwa yang merasa kesepian ini kebanyakan dari anak rantau dan khususnya perempuan. Nah ini gimana Bu? Padahal kan
mungkin mereka bisa cari teman atau mereka bisa cari pasangan. Apakah mereka merasa tidak mereka percaya bisa diri, scroll ke application. atau cari dari Tinder begitu ya Bu ya untuk pasangan. Tapi kalau menurut Ibu sendiri ini kenapa Ibu? Nomor satu, saya akan kembali kepada teori dulu ya. Di psikologi sosial, semua manusia, semua makhluk hidup adalah makhluk sosial, apalagi manusia, ya. Dan sebenarnya saya nggak suka nih melakukan pembedaan jenis kelamin gitu ya, laki perempuan tuh saya nggak suka ya. Tetapi perempuan memang memiliki daya empati yang lebih besar ketimbang laki-laki. Bukan laki-laki nggak punya ya, tapi daya empati. Empati itu adalah untuk ngerasain gimana ya perasaan orang, terus get connected. Itu ada gitu di perempuan. Perempuan adalah makhluk yang lebih sosial daripada laki-laki. Apa mungkin takut juga ya Bu ya dengan adanya, misalnya dengan ada lingkungan baru, jadi dia berasa tidak. Enggak. Justru karena makhluk yang lebih sosial, jadi kebutuhan untuk berinteraksinya lebih besar. Tetapi di rantau sebagai perempuan itu kan harus protect dirinya, dia nggak boleh ngobrol sama orang sembarangan ya, don't talk to strangers. Batasin, nggak boleh so akrab, nanti kamu kecentilan, nanti kamu jadi memberi kesan perempuan murahan. Jadi dia butuh untuk terkoneksi, tetapi ada distance. Nah ini yang saya menjawab kenapa kok kebanyakan anak rantau, ya kan? Terus yang kedua nggak ada nih akarnya. Terus yang kedua adalah itu tadi tuh kondisi sosial gendernya dia memang membuat dia lebih terbatas untuk berinteraksi. Masa dia mau ketemu orang, rame segala macam kan, jadi perempuan apaan ya. Jadi ada certain tuntutan dari sosial yang kamu harus lebih behave lah, lebih reserve. Nah itu bikin di dalam jadi kesepian. Oke Bu, ini lebih ke pertanyaan terakhir saya terkait dengan tips di zaman modern ini begitu ya Bu ya. Tips zaman di modern ini kita lihat memang banyak yang merasa kesepian hingga jadi kena mental begitu. Sebenarnya kena mental. Apakah ada aktivitas tersendiri supaya kita itu bisa tidak merasa kesepian begitu? Aduh, itu activity sebenarnya sangat banyak ya. Jadi gini, kita bisa beraktiviti and being productive sendiri. Ya, jadi realistis aja lah nerima bahwa ruang lingkup sosial kita memang terbatas. Jadi try to get connected dengan apapun juga yang ada di sekitar ya, dengan tumbuhan, tanaman, dengan keluarga. Sekarang ada teknologi yang bisa dipakai kok, FaceTime, betul kan? Chat dan sebagainya. Tetapi pertemuan lewat media itu beda dengan pertemuan kita langsung. Ya, kita bisa online ya. Kenapa? Tadi saya sebutkan di awal, manusia adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita butuh terkoneksi satu sama lain. Kita butuh ngobrol, kita butuh melihat muka yang asli gitu ya, bukan AI, bukan sesuatu yang kita lihat lewat media, handphone dan sebagainya. Nah ini yang perlu dibangun. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas nongkrong itu bisa aja dibangun kembali, tetapi perlu kontennya di-improve. Misalnya pertemuan pemuda Karang Taruna dulu kan banyak tuh, ya kan? Ketemulah di situ. Terus kelompok yang hobinya sama, hobi ngopi misalnya, kayak saya pagi-pagi begini ya, kita ngomongin kopi dan sebagainya. Itu hanya sarana untuk membuat kita lebih terkoneksi. Mudah-mudahan sih membantu untuk meminimalkan rasa kesepian, karena rasa terkoneksi satu sama lain dan ketemu langsung tatap muka, kopi darat dulu zaman jadul dulu istilahnya, itu akan membuat kemanusiaan kita muncul. Oke Ibu, terima kasih Bu atas beberapa pendapat. Nah pemirsa, tadi memang adalah perbincangan saya dengan Ibu Rista Ibrahim. Nah, buat Rati Ibrahim. Ibu mohon maaf, grogi Ibu ya. Ibu Rati Ibrahim. Nah pemirsa, untuk beberapa warga Jakarta yang merasa kesepian, tadi sudah ada beberapa tips dengan bertemu dengan komunitas ataupun yang merasa memiliki geng yang sepil begitu. Apakah nanti bertemu dengan teman nongkrong ngopi ataupun ketemu dengan aktivitas yang lain seperti berolahraga dan lain sebagainya. Kembali ke Anda Agung. Oke, Tere, makasih banyak kalau gitu sudah kasih insight-nya juga barusan. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Selamat lanjutin ngobrol deh kalau gitu ya, habis ini sarapannya.